Selamat malam. Tamu kita malam ini adalah seseorang yang akan mengingatkan kita kepada sosok almarhum Abdurrahman Wahid. Ia seringkali memiliki pemikiran yang kerap berbeda dan menuai reaksi dari masyarakat. Ia tidak tinggal di Jakarta, tetapi tinggal di Jombang. Saya mau menyambut ini Kiai Haji Salahuddin Wahid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan. Oke, sebelum lebih jauh saya ingin memperlihatkan dulu profil dari Gus Solah berikut ini. Kiai Haji Salahuddin Wahid, lebih dikenal dengan sebutan Gus Solah, adalah salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, sekaligus adik kandung dari Presiden RI keempat almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lelaki kelahiran Jombang, Jawa Timur 11 September 1942 ini adalah juga salah satu tokoh hak asasi manusia di Indonesia. Gus Solah dianggap sebagai tokoh agama yang kerap menyuarakan toleransi yang tinggi antar umat beragama. Kritikannya terhadap isu-isu sosial masyarakat plural kerap menyentil telinga kelompok-kelompok yang berseberangan dengannya. Di kancah politik, suami dari Nyai Faridah Salahuddin ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM. Gus Solah juga pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Wiranto pada pemilu 2004. Langkahnya terhenti pada babak pertama karena menempati urutan ketiga. Kini, anak pasangan Kiai Haji Wahid Hashim dan Solehah ini sedang dalam masa pemulihan kesehatannya. Yang terakhir mengenai kesehatan, sekarang sudah jauh lebih segar Gus mungkin ya? Iya, minggu lalu saya pasang ring yang ketiga kali. Jadi hobi koleksi ring juga. Kalau orang lain mah koleksi batu akik gitu. Oke, kita lihat artikel yang pertama. Ada cukup banyak artikel yang akan kami konfirmasi ke Gus Solah ya. Kita lihat dulu artikel yang pertama. Gus Solah _2. Tolak Ahok itu hak FPI, tapi caranya harus sesuai undang-undang. Betul, orang bisa menolak Ahok, menolak siapa saja lah. Tapi tentunya mengikuti aturan yang ada. Demo pun juga harus betul-betul mengikuti peraturan yang ada. Menolak silakan aja, tapi harus melalui saluran di DPRD yang ada. Nah, masalahnya DPRD-nya juga dianggap oleh banyak orang bermasalah gitu kan. Jadi memang susah juga di Indonesia ini. Jadi yang mana yang telur, yang mana yang ayam begitu ya. Jadi dari mana kita mulai gitu kan? Walaupun mungkin ya ada bagi sebagian orang melihat gaya bicara Ahok itu kan luar biasa emosian begitu. Yang terakhir mengkritik wakil gubernur secara terbuka. Saya pikir sebaiknya tidak ya. Dia bisa sampaikan di belakang layar lah. Toh ternyata itu akhirnya nggak sepenuhnya nggak salah wakil gubernur. Ada salahnya stafnya gubernur kan gitu. Pak Ali Sadikin kan mirip Ahok kerasnya. Tapi keluar enggak dia. Kita langsung melihat artikel yang berikutnya. Gus Solah tolak paham HTI. Iya. Ini berbicara di depan HTI. Simpatisan HTI. Betul. Jadi saya tidak setuju dengan paham mereka. Tapi saya berkawan dengan mereka gitu. Yang bagian mana yang Gus Solah tidak setuju dengan pahamnya? Ya mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia itu nggak masuk di akal saya. Saya pernah diundang mereka bicara ada acara yang mungkin 500 orang lebih ya. Saya bilang saya pengen tahu cara Anda membuat khilafah Islamiyah itu bagaimana. Seandainya kita semua sepakat mendirikan khilafah Islamiyah, misalkan HTI, NU, Muhammadiyah, IJMI, partai-partai semua setuju dengan khilafah Islamiyah. Kita proklamasi di sini. Keluar pintu kita ditangkap. Ya kan kita sudah berontak kan? Kan berarti tidak mungkin terjadi itu. Itu hanya bisa terjadi kalau kita diserbu dari luar oleh kekuatan yang besar. Kemudian kekuatan yang besar itulah ya mendirikan khilafah Islamiyah. Hanya itu yang mungkin terjadi. Dan ketika berbicara ini di hadapan HTI juga begitu, itu Gus Solah tidak merasa ada penentangan dari saya mereka. Saya berkawan dengan mereka. Artinya memberikan masukan. Iya, cuma saya berbeda pendirian gitu. Kita tidak bermusuhan dengan orangnya. Nggak ada masalah dengan nggak ada masalah, cuma pendiriannya yang berbeda. Jangan dicampur aduk.
Mereka datang ke tempat saya datang juga ke kantor mereka. Tapi mereka tahu saya nggak sepaham dengan mereka. Oke, jadi disitulah letaknya perbedaan pemikiran begitu ya. Iya. Gus, kita langsung melihat ke beberapa tahun ke belakang ya. Gus Solah kan pernah waktu itu mencoba untuk nyapres-nyawapres gitu Iya, ya bersama betul. Pak Wiranto tahun 2004. Iya. Tapi tidak berhasil begitu ya Iya, istilahnya. betul. Gimana itu Gus? Ya, saya pikir kalah menang itu kan wajar ya. Apa gitu Gus rasanya pada saat itu ketika harus menerima kekalahan? Rasanya ya wajar saja ya, kekalahan dalam pertandingan lah ya, dalam persaingan ada yang kalah ada yang menang. Memang tidak mudah tentunya, terutama bagi Pak Wiranto ya, yang sudah berjuang sekian lama. Tapi untuk menjadi calon presiden dan calon presiden itu kan juga sudah prestasi saya pikir ya, tidak mudah. Saya pikir sekarang ini berapa jadi calon presiden cuma berapa orang yang jadi, dan semuanya mungkin baru belasan orang ya, wakil presiden dan calon presiden. Jadi Baik. kalah menang saya pikir itu hal yang biasa. Hal yang biasa ya. Jadi mudah-mudahan berlaku juga untuk semua pemimpin termasuk yang mereka nyalon di pilkada tahun ini. Ya, mestinya begitu. Nah, saya baca kemarin di koran partai tidak akan memakai uang mahar. Waduh, ini berita besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan cuma berita saja, tapi betul-betul menjadi kenyataan gitu. Baik. Untuk mereka misalnya yang berusaha menebar uang. Nah itu, untuk jadi calon kan mesti bayar itu. Iya. Waktu itu Gus bayar juga? Oh enggak. Enggak kan? Saya kan diminta mendampingi Pak Wiranto. Baik. Pernah main layangan, terus di atas teras rumah kan dak beton jatuh dari teras rumah ke bawah, kemudian tangannya patah. Kalau kita perhatikan kan tangannya kan nggak lurus itu.